di zaman Nabi kepanitiaan korban itu ya belum ada. Korban itu ya disembelih sendiri gitu. Kayak zakatul fitri, di masa Nabi zakatul fitri itu ada amilnya Pak? Tidak, yang ada itu zakatul mal. Tapi termasuk Muhammadiyah tahun 1920-an Pak, itu merubah pendistribusian zakatul fitri. Yang dulu zakatul fitri itu hanya dikasihkan kepada siapa Pak? Pak Mudin, penghulu atau tokoh agama. Dalam satu buku Pak dikatakan penelitian ini di kota gede itu mana? Jogja. Penghulu itu mendapatkan zakatul fitri itu bisa dimakan dalam 1 tahun ini. Tapi zakatul fitri itu dimensinya apa Pak? Dimensinya apa? Sosial atau enggak? Sosial. Rasulullah bilang apa? Tuhuratan lisaimi minal lagwi warafath. Ada dimensi purifikasi, yaitu apa? Zakatul fitri itu mensucikan kita, karena kalau kita puasa kadang ngomong yang jelek Pak, tidak disengaja itu ngomong kotor, itu bisa dipurifikasi, disucikan melalui zakatul fitri. Yang kedua, Rasulullah menjelaskan zakatul fitri itu dimensinya sosial, makanya dikatakan apa? Wa tu'matan lil masakin. Zakatul fitri itu dimensi sosial apa? Memberikan makan kepada orang-orang miskin. Kalau zakatul fitri itu dibagikan kepada mudin, penghulu, dimensi sosialnya hilang atau enggak Pak? Hilang, karena fakir miskin tetap meminta pada hari raya Idul Fitri. Kan fungsi zakatul fitri itu bagaimana orang fakir menjadi senang, tidak meminta-minta pada saat apa? Idul Fitri Pak. Makanya 1920-an Pak, Muhammadiyah berani merombak, melawan arus tentang apa Pak? Pendistribusian zakatul fitri. Dibentuk apa? Kepanitiaan. Makanya sebagian di masyarakat Pak yang terlalu fanatik ya, masjid itu tidak mau membentuk kepanitiaan zakatul fitri. Alasannya apa? Karena tidak dilakukan di zaman Nabi. Tapi di Muhammadiyah dibentuk Pak, meskipun soal presentasi amil itu kan yang ada di zakatul mal itu ya, tapi dibentuk. Kenapa? Karena untuk maslahat, sehingga pendistribusiannya semakin efektif sesuai dengan apa? Target atau saran gitu. Demikian juga kepanitiaan korban gitu. Penting atau tidak kita membentuk kepanitiaan korban Pak? Penting. Kenapa Bu? Biar pendistribusian dagingnya tepat sasaran Pak Tebu ya. Yang kedua apa? Lebih efektif dan efisien. Mungkin jenengan mau nyembelih sendiri, kalau tetangganya semuanya pada nyembelih nggak ada orang kita apa? Nyembelih nggak bisa apa Pak? Kemudian nguliti nggak bisa, ya repot itu di zaman sekarang. Makanya apa? Kepanitiaan itu menjadi penting untuk jalannya apa? Ibadah korban, biar lebih efektif, biar lebih efisien dan tepat dalam pendistribusian daging korban. Sehingga hadis Ali bin Abi Thalib ini bisa dijadikan dasar pembentukan kepanitiaan korban, karena Nabi pernah meminta Ali bin Abi Thalib untuk mengurus apa Pak? Korbannya unta 100 ekor tadi. Ketika itu kata Ali itu diperintah untuk apa Pak? An uqassima luhumuha, membagikan semua dagingnya, wa juludaha, kulitnya, kulit juga harus dibagi. Di hadis Ali bin Abi Thalib tidak boleh dijual. Kenapa Pak nggak boleh dijual? Karena kalau dijual kemudian uangnya itu kembali pada sahibul korban, berarti sama dengan dia korban tidak secara totalitas. Ada porsi yaitu kulit tidak diikutkan korban. Tapi yang menjadi masalah Pak ini, dan ini sering ditanyakan ya, bagaimana hukum panitia korban menjual kulit
hewan korban Pak, hukumnya bagaimana Pak? Kalau panitia yang uangnya itu Pak diserahkan pada sahibul korban, itu tidak boleh gitu. Tapi kalau misalnya untuk kepentingan umum atau dibelikan apa Pak, daging, atau kadang kalau kepentingan besar bisa dapat kambing, bisa dapat apa, sapi juga, tapi dibagikan secara publik kan, tidak kembali pada sahibul korban. Yang semacam itu Pak, di fatwa tarjih dibolehkan. Tapi kalau uangnya itu jenengan kembalikan ke sahibul korban, itu sama dengan sahibul korban Pak menjual bagian dari korbannya. Tapi kalau semacam tadi yang untuk kepentingan umum itu diperbolehkan. Alasannya apa Pak? Lebih maslahat kadang, karena kulit itu kan kadang ibu-ibu bisa masak kulit Bu. Enek sing godek-godek, ada yang diam, ada yang tidak bisa. Kadang dibagikan, kalau di tempat saya itu kulit itu dibagikan, tapi kadang dibuai Pak Bu. Alasannya apa? Nggak bisa masak gitu. Sehingga semacam itu yang menjadi catatan tadi, apa? Kulitnya itu, uangnya jangan sampai dikembalikan pada sahibul korban, tapi untuk kepentingan umum gitu. Oke. Wajilalah, aksesorisnya juga dibagikan, karena kalau unta itu kan ada aksesoris Pak Bu, itu juga dibagikan kepada siapa? Alal masakin, kepada orang miskin. Wala u'tiya fi jizaratiha minha syai'an. Bagaimana kalau tukang jagalnya, apakah boleh dikasih upah dari hewan korban Pak? Boleh atau enggak? Misalnya jenengan mau korban kambing, tidak dibawa ke panitia, panggil tukang jagal, lek belehno wedhusku, kok tak upahi dagingnya, tak kei 5 kilo atau 10 kilo, boleh atau enggak Pak? Atas nama kompensasi jasa atau upah, boleh atau enggak Pak? Enggak boleh. Atau di kepanitiaan korban, nanti yang tukang menyembelihnya atau jagalnya dikasih 5 kilo sebagai upah jasa penyembelihannya, boleh atau enggak Pak? Tidak boleh gitu. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena wasiatnya Nabi kepada Ali bin Abi Thalib apa? Tidak boleh ngasih jazar atau tukang jagal dari daging itu atas nama upah. Dari mana Ali ngasih upahnya? Nahnu nu'tihi min indina, kami kasih upah tukang jagal itu dari uang saku kami. Berarti kesimpulannya Pak, panitia boleh menganggarkan dana dari sahibul korban atau dari sumber yang lain. Misalnya kepanitiaan korban, biasanya sapi di sini tadi berapa Pak urunannya? 3 juta, kadang 3 juta 100, 3 juta 200, 100 atau 200 itu sebagai biaya operasional, itu boleh, termasuk nanti tukang jagalnya dikasih opah dari uang tadi itu. Sebagaimana Ali tadi ngasih opah tukang jagal dari sakunya sendiri, tapi bukan dari daging korban. Ya sekarang Pak, pertanyaan berikutnya, kalau tukang jagal nggak boleh ngambil daging sebagai opah, apakah boleh dapat bagian korban Pak? Nah, bedanya apa Pak? Bolak-balik ya oleh ya Pak. Jenengan jeneng opah, jeneng bagian podo oleh. Maksudnya podo oleh sama-sama dapat jatah atau dapat bagian. Tapi bedanya apa Pak? Yang ngasih opah dengan daging jangan jawab tidak boleh, tapi dikasih bagian kok jenengan jawab boleh. Bedanya apa Pak? Bedanya apa? Akadnya. Bedanya apa Pak? Bedanya akadnya tadi. Meskipun sama-sama boleh ya, tapi kan transaksinya berbeda. Kalau upah itu kan bisa apa Pak? Bisa bargaining apa? Bargaining apa bisa? Misalnya
saya mau beli ini, kalau dikasih 50.000 tawar menawar gitu. Tapi kalau dikasih bagian kan nggak boleh Pak. Mau dikasih sekilo, meskipun kadang komplain Pak, tapi kan intinya kan kembali pada sohibul korban. Mau dikasih ya terserah yang ngasih. Tapi bukan berarti tukang jegalnya itu nggak boleh dikasih bagian. Jawaban itu Pak, saya pernah ngisi kajian ya, saya menjelaskan pandangan tarjih di komplain oleh salah satu tokoh di daerah itu. Dikatakan Ustadz itu sama saja, karena endingnya juga sama-sama dapat daging gitu. Entah dinamakan itu kompensasi jasa atau hanya sekedar apa Pak, bagian atau pemberian. Ternyata Pak, di samping tarjih nggak begitu menjelaskan secara detail ya, saya cari di kitab-kitab fikih itu, kemudian saya menemukan ternyata jawabannya ada di kitab Madzhab Hambali Pak, di dalam kitab Dalilut Thalib yang ditulis oleh Syekh Mar'i Al-Karmi. Di sana dikatakan apa? Walahu i'ta'uhu shadaqatan wa hadiatan. Boleh bagi sahibul korban memberikan jazar atau tukang jagal bagian dari korban atas nama apa? Sedekah wa hadiah, atas nama apa? Sedekah dan hadiah. Kenapa? Li'annahu basyaraha, karena tukang jagal itu Pak, yang ada di tempat itu yang berinteraksi secara langsung dengan sahibul korban. Wong ayat Al-Qur'an Pak, yang qani, orang yang tidak meminta saja, yang tinggal di rumah boleh siapa lagi tukang jagal yang dia apa Pak, ikut andil dalam penyembelian, meskipun dikasihnya bukan atas nama apa Pak, upah itu. Sehingga kesimpulannya apa, boleh kalau semacam itu.